dan marah sama aku. Hingga akhirnya dia mau berpisah. Apa sebenarnya Elsa masih mencintai aku? Van, saya udah dapet kamar buat kamu. Bajunya bersih. Kayak bukan si Aca biasanya. Udah, diam, masuk. Papa Nino, ini teman aku, namanya Kak Ariel. Halo. Apa sih Ariel? Akrab-akraban nama mereka ya? Gua kagak ngerti nih. Kenapa bisa jadi begitu? Kalau yang ini, Dewi sama Aisyah. Halo, Om. Halo. Ternyata Rena punya banyak teman di luar. Dan dia bisa bergaul dengan anak-anak dari berbagai kalangan. Saya senang dan bangga. Rena memang anak yang baik. Rena, Oma punya ide bagus deh. Gimana kalau kita undang teman-teman kamu ke rumah? Beneran, Oma? Ya masa Oma bohong? Teman-temannya Rena kan berarti sama dengan teman-teman, bukan teman-teman ya, berarti sama dengan cucu-cucu Oma juga dong. Mau nggak? Tapi teman aku banyak, Oma. Cuman 3, nggak banyak. Kalau banyak itu ada 150 tuh baru banyak. Ya, mau? Mau? Gimana? Mau rumahnya Rena? Mau. Mau, Tante. Mau. Ya udah oke kalau gitu gimana, No? Ya udah nanti Ariel naik ke mobil papa aja ya. Yuk kita jalan. Mari. Silakan. Si Aca sama yang lain dibawa naik mobil itu. Kok bisa? Mereka mau dibawa kemana ya? Kok sebelum datang juga sih? Tadi tutup telepon buru-buru. Ada apa sih? Selamat siang, Dik. Selamat datang di Coffee City. Silakan. Makasih. Ayo, di sini. Iya, biasanya langsung main sama kakak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mirna, kalau begitu saya pamit kerja dulu ya. Makasih udah nganterin gue ya. Renanya mana? Kok pulang sendirian? Rena, Kenapa? Jangan kayak gitu. Kalau ditanya itu langsung jawab gitu loh, Sat-Sat. Rena diculik. Diculik lagi, Mbak Mirna. Diculik sama preman-preman. Gue gak ngerti juga. Astagfirullahaladzim. Mbak Mirna, kok bisa sih itu ceritanya kayak gimana? Baru juga kemarin itu anak pulang ke rumah ini kayak udah diculik lagi sih. Iya, gue juga gak ngerti itu kenapa preman-preman itu malah ngincar Rena gitu loh. Terus langsung dibawa. Udah sempet gue iniin, udah sempet gue halangin. Cuman gue kayaknya agak keselip ini dikit deh. Jadi gue sempet pingsan tadi. Jadi langsung dibawa Renanya. Kondisi Mbak Mirna nggak apa-apa kan tapi kan? Enggak apa-apa. Gue tadi kan habis dari klinik. Jadi deh sama Riza gue disuruh langsung pulang ya ke sini. Karena Riza sama yang lainnya lagi berusaha nyelamatin Rena. Mbak Mirna kasihan banget sih. Harus jagain Rena. Rena lagi diincer banyak orang terus habis itu kondisinya Rena gimana dong? Gue juga gak ngerti kondisinya sekarang kayak gimana ya. Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Dan mudah-mudahan Riza sama yang lainnya udah berhasil nyelamatin Rena. Apa itu? Halo, Assalamualaikum Za. Waalaikumsalam, Mir. Kamu di mana, Mir? Dari Pondok Pelita. Udah ini baru aja nyampe Pondok Pelita. Rena gimana? Rena udah berhasil diselamatin. Terus kamu sendiri kondisinya kayak gimana? Gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Udah, Mir. Sekarang Rena nih kondisinya udah selamat, baik-baik aja. Dan saya sekarang sama Bu Rosa dan Pak Randy.
Alhamdulillah ya Allah. Aduh ya Allah lega banget dengernya. Terus kamu sendiri nggak apa-apa kan? Kondisi saya baik-baik aja, Mir. Kamu sekolah ya? Riza, saya mau bicara sama Mirna. Di loudspeaker aja ya. Baik, Bu. Mir, berusaha bicara. Halo Mirna, ini saya Mir. Oh iya Bu. Gini, saya mau minta tolong sama kamu dan Kiki untuk tolong siapin makan malam buat Rena dan teman-temannya. Ya, saya ngundang teman-temannya. Temennya Rena. Iya, teman-temannya Rena. Jadi mereka tuh yang membantu kami menyelamatkan Rena. Jadi saya undang mereka untuk makan malam di Pondok Pelita. Ya, siapin ya. Oh gitu. Oh iya Bu, ya Bu. Nanti saya sama Kiki siapin ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mirna. Waalaikumsalam. Apa katanya itu Pak Riza sama Ibu ah? Alhamdulillah Rena udah berhasil diselamatin, sekarang lagi menuju pulang. Kakak pulang. Terus tadi pesannya Bu Bos, kita disuruh siapin makan soalnya nanti Rena bawa temen-temennya. Oh, ya udah pas banget. Abis ini Kiki mau ngecek bahan makanan. Kalau ada yang kurang Kiki mau beli, terus nanti masak yang banyak buat Rena sama kakak sama teman-temannya itu. Iya. Sini, aku kangen banget nih sama Ade. Aduh, ya Kangen udah. banget sama Ade. Udah berat Udah ya gantiin ya. sampai diliatin. Iya, emang panas. Kakak mau pulang, kakak mau pulang. Kakak pulang. Kita masuk duluan. Masuk. Ayo. Ayo, tanya kakak pulang, Kak. Halo Ayang Kiki, yang mungil, yang manis, yang embul-embulan. Cari masalah lagi mau ngapain? Bisa nggak pergi dari sini aja jauh gitu biar sehari itu hidupku tenang. Ayang Kiki, Uya bukan mau nyari masalah, cuman mau ngasih tahu, di depan ada tamu nyariin Ayang Kiki. Oh, ngapain masih di sini? Iya, tapi ini hujan. Mending kamu pulang aja ya. Man? Dewa! Papa! Ayo, gak usah pura-pura. Nina, ini apa-apaan sih? Kamu ngapain berantem? Aku pengen tahu di mana dia nyembunyiin Tante Arumi dan juga Juno. Dokter. Bu Elsa, Iya, bagaimana suami saya? luka operasi pada Evan itu terbuka lagi Bu dan mengalami pendarahan. Tapi kami sudah antisipasi dengan menghentikan pendarahan itu tadi. Tapi gimana kondisinya sekarang, dokter? Ya, kondisinya memang masih cukup lemah Bu. Syukur alhamdulillah dia tidak terlambat dibawa ke sini. Karena kalau terlambat itu bahaya sekali untuk jiwanya dengan kondisi luka yang terus mengeluarkan darah. Dan saya juga udah menyarankan untuk dilakukan opnam supaya pemulihannya cepat dan maksimal Bu. Nah, karena untuk masa pemulihan butuh waktu, sebaiknya Pak Devan dirawat. Jadi saya sarankan Bu Elsa untuk mengurus ke bagian admin untuk mendapatkan bangsal rawat Bu. Iya, baik dokter. Kalau gitu saya permisi dulu ya dokter. Ya, Terima silakan. kasih banyak. Ayang Kiki? Ya? Ini dia tamunya yang mencari Ayang Kiki aku. Bapak-bapak tadi kata Uya nyariin Kiki ya? Ada yang bisa Kiki bantu soalnya ini kok Kiki lihat kayaknya Kiki belum pernah ketemu sama bapak-bapak. Kami kesini mau nagih hutang. Kamu benar? Anaknya Pak Mulyono? Iya, saya anaknya Pak Mulyono. Benar itu bapak saya. Ini, baca ini. Pak Mulyono punya hutang. Di situ sudah jelas bukti-buktinya. Kalau Pak Mulyono belum bayar cicilan dan tagihannya. Ya Allah, iya ternyata nama Kiki dipakai buat jaminan utang. Pantesan waktu itu bapak minta dikirimin foto KTP-nya Kiki. Udah gitu dari awal ngutang gak pernah ngangsur lagi. Hutang harus dilunasi hari ini. Kalau tidak, kita akan menyelesaikan
dengan cara kami sendiri. Iya. Gini, Bapak, maaf sebelumnya. Cuma boleh nggak Kiki dikasih waktu buat nabung 1 sampai 2 bulan gitu. Soalnya kalau kondisi sekarang nominal itu Kiki belum punya uangnya, Pak. Ya, boleh ya? Selama ini kami sudah cukup sabar, Mbak. Pak Mulyono ditagih selalu nggak ada. Makanya kami datang ke sini. Kalau gitu saya ke dalam sebentar, kasih kesempatan buat saya telepon Bapak sebentar aja. Sebentar. Kamu nggak bisa pergi. Bayar dulu utang kamu. Pak, saya itu nggak pergi. Saya ke dalam cuma mau ngambil HP, telepon bapak saya, nanya dulu. Saya itu nggak akan kemana-mana, habis itu saya kesini lagi. Alasan aja kamu. Cepet, bayar utang kamu. Stop. Tenang bang, sabar. Yang namanya bertamu itu kudu punya sopan santun. Biar kata abang berdua nih, lah saya kagak takut bang. Lu jangan sok jagoan. Lu kira gue takut? Ini gue beli lu. Kamu nggak apa-apa. Pak, jangan pakai kayak gini-gini dong. Itu nggak apa-apa, Cang. Lah, nggak ngapa-ngapa gimana? Pipi gua ngebet. Kalau sampai besok lu belum bisa bayar, kita akan seret lu ke kantor polisi. Ya, Kiki janji dalam waktu 1 hari Kiki bakal ngelunasin utangnya bapak Kiki itu. Ya, Kiki janji. Janji lo ya. Iya, janji, Pak. Pak Devan, syukurlah Bapak udah sadar. Tapi jangan terlalu banyak gerak dulu, Pak. Ya, karena kondisi Bapak belum begitu pulih. Nah, oleh karena itu sebaiknya Bapak menjalani rawat inap beberapa hari di sini ya. Kebetulan tadi Bu Elsa juga sudah mengurusi bangsal rawat inap Bapak. Terima kasih, dokter. Ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Ya. Kenapa Elsa masih begitu peduli sama aku? Bukannya dia udah terlanjur kecewa dan marah sama aku. Hingga akhirnya dia mau berpisah. Apa sebenarnya Elsa masih mencintai aku? Van, saya udah dapat kamar buat kamu. Saya panggil perawat ya untuk bantuin mindahin kamu. Kenapa kamu ngelakuin ini? Aku minta kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Yang kamu lakukan ini, apa karena kamu masih mencintai aku? Kamu nggak usah overthinking ya. Saya melakukan ini karena saya pengen kamu cepat pulih. Supaya kita bisa mengurus proses perceraian kita. Karena nggak mungkin kan kita urus perceraian itu dengan kondisi kamu yang seperti ini. Aku minta kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Yang kamu lakukan ini, apa karena kamu masih mencintai aku? Aku memang masih mencintai kamu, Van. Sangat mencintai.